Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wisnu Wirandi dalam ruang belajar seni budaya. Kali ini channel Wisnu Filologi akan membahas tentang latihan soal beserta jawaban dan pembahasannya. Nah, materi yang akan dibahas dalam soal ini adalah materi seni teater. Jadi buat kawan-kawan silahkan nanti dipelajari dan boleh dicoba nanti betul berapa begitu ya. Namun sebelum dilanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lalu juga jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar notifikasi channel ini akan selalu ada di handphone kawan-kawan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, soal yang pertama, teater yang hidup dan berkembang pada lingkup wilayah budaya tertentu dan diwariskan secara turun-temurun adalah teater titik-titik. A. Teater tradisional. B. Teater modern. C. Teater kontemporer. D. Budaya. E. Warisan. Jawabannya adalah A. Teater tradisional. Alasannya adalah teater tradisional merupakan teater yang hidup dan berkembang pada lingkup wilayah budaya tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Berikutnya, unsur utama dan yang pertama dalam pementasan teater adalah titik-titik. A. Tokoh atau karakter. B. Tokoh atau pemain. C. Sutradara. D. Lakon. E. Penonton. Jawabannya adalah D. Alasannya, unsur utama dan yang pertama dalam pementasan teater adalah lakon. Berikutnya, hal yang sangat penting dalam sebuah lakon adalah titik-titik. A. Tokoh dan aktor. B. Konflik dan tokoh. C. Lakon dan sutradara. D. Sutradara dan aktor. E. Sutradara dan penonton. Maka jawabannya adalah B. Alasannya, dalam lakon akan dijumpai dua hal yang sangat penting, yaitu peran dan konflik. Soal berikutnya, individu yang mengalami peristiwa atau pelaku cerita disebut titik-titik. A. Tokoh atau karakter. B. Aktor atau pemain. C. Lakon atau cerita. D. Sutradara. E. Penonton. Maka jawabannya adalah A. Alasannya memang tokoh adalah sang pelaku cerita. Berikutnya, berikut yang bukan termasuk jenis karakter dalam teater adalah titik-titik. A. Flat karakter. B. Round karakter. C. Teatrikal. D. Karikatural. E. Komikal. Jawabannya adalah E. Alasannya yang bukan termasuk jenis karakter dalam teater adalah komikal. Berikutnya, karakter tokoh dalam lakon yang mengacu pada pribadi manusia yang berkembang sesuai dengan kehidupan sehari-hari disebut titik-titik. A. Flat karakter. B. Round karakter. C. Teatrikal. D. Karikatural. E. Komikal. Jawaban yang tepat adalah B. Round karakter adalah karakter tokoh dalam lakon yang mengalami perubahan dan perkembangan baik secara kepribadian maupun status sosialnya. Pertanyaan berikutnya, karakter tokoh dalam lakon yang bersifat hitam putih dan tidak terlalu penting tetapi diperlukan keberadaannya disebut titik-titik. A. Flat karakter. B. Round karakter. C. Teatrikal. D. Karikatural. E. Komikal. Jawaban yang tepat adalah A. Flat karakter biasanya ada pada karakter tokoh yang tidak terlalu penting atau karakter tokoh pembantu, tetapi diperlukan dalam sebuah lakon dan bersifat hitam putih. Berikutnya, karakter tokoh yang ditulis secara sempurna, karakteristiknya kaya dengan pesan-pesan dramatik dan biasanya terdapat pada karakter tokoh utama, baik tokoh protagonis maupun tokoh antagonis disebut titik-titik. A. Flat karakter. B. Round karakter. C. Teatrikal. D. Karikatural. E. Komikal.
Maka jawaban yang tepat adalah B. Round karakter adalah jenis karakter tokoh yang ditulis oleh penulis secara sempurna, karakteristiknya kaya dengan pesan-pesan dramatik. Berikutnya, karakter tokoh yang tidak mengalami perkembangan emosi dan derajat status sosial dalam sebuah lakon disebut titik-titik. A. Flat karakter, B. Round karakter, C. Theatrical, D. Karikatural, E. Komikal. Maka jawaban yang tepat adalah A. Flat karakter, diciptakan oleh penulis naskah dengan tidak mengalami perkembangan emosi dan derajat status sosial dalam sebuah lakon. Berikutnya, karakter tokoh yang tidak wajar, satiris, cenderung menyindir dan sengaja diciptakan oleh penulis lakon sebagai penyeimbang antara kesedihan dan kelucuan, antara ketegangan dan keriangan suasana disebut titik-titik. A. Flat karakter, B. Round karakter, C. Theatrical, D. Karikatural, E. Komikal. Maka jawaban yang tepat adalah D. Karikatural. Karikatural adalah karakter tokoh yang tidak wajar, satiris, dan cenderung menyindir. Berikutnya, karakter tokoh yang tidak wajar, unik, dan lebih bersifat simbolis serta jarang dijumpai pada lakon-lakon realis disebut titik-titik. A. Flat karakter, B. Round karakter, C. Theatrical, D. Karikatural, E. Komikal. Jawabannya adalah C. Alasannya, theatrical adalah jenis karakter tokoh yang tidak wajar, unik, dan lebih bersifat simbolis. Berikutnya, latar belakang kejiwaan yang dimiliki oleh seorang tokoh diantaranya tentang mentalitas, temperamen, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional menunjukkan dimensi karakter secara titik-titik. A. Fisiologis, B. Sosiologis, C. Psikologis, D. Biologis, E. Metodologis. Maka jawabannya adalah C, yaitu psikologis. Alasannya, dimensi psikologis adalah dimensi karakter berdasarkan latar belakang kejiwaan yang dimiliki oleh seorang tokoh, seperti tentang mentalitas, temperamen, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Berikutnya, ciri-ciri badania seorang tokoh seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik atau tubuhnya, dan ciri-ciri wajah termasuk dimensi karakter titik-titik. A. Fisiologis, B. Sosiologis, C. Psikologis, D. Biologis, E. Metodologis. Jawabannya adalah A. Dimensi fisiologis adalah dimensi karakter berdasarkan ciri-ciri badania seorang tokoh, seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik, dan ciri-ciri muka. Berikutnya, status sosial, pekerjaan, jabatan, pendidikan, pandangan hidup, ideologi, agama, aktivitas sosial, organisasi, hobi, suku, ras, keturunan, dan lain-lain menunjukkan dimensi karakter titik-titik. A. Fisiologis, B. Sosiologis, C. Psikologis, D. Biologis, E. Metodologis. Maka jawabannya adalah B, yaitu sosiologis. Alasannya, dimensi sosiologis adalah dimensi karakter berdasarkan latar belakang sosial kemasyarakatan yang meliputi status sosial, pekerjaan, jabatan, pendidikan, pandangan hidup, ideologi, agama, aktivitas sosial, organisasi, hobi, suku, ras, dan keturunan. Berikutnya, usaha untuk membedakan peran satu dengan yang lainnya disebut titik-titik. A. Pengkategorian, B. Pemilihan, C. Pengidentifikasian, D. Pelabelan, E. Penokohan. Jawaban yang tepat adalah E. Usaha untuk membedakan peran satu dengan yang lainnya adalah dapat juga dikatakan sebagai penokohan. Berikutnya, hakikat seni peran dalam teater adalah pemain harus mampu titik-titik. A. Mempopulerkan sanggar teater, B. Menarik banyak penonton, C. Meyakinkan penonton, D. Memperluas publisitas pementasan, E. Mementaskan banyak lakon. Jawabannya adalah C. Hakikat seni peran dalam teater adalah pemain teater harus mampu meyakinkan penonton. Berikutnya, beberapa metode latihan menurut Richard Bolesky adalah titik-titik. A. Mengatur irama dan keyakinan, B. Melakukan observasi, C. Membangun watak dan melakukan olah pernafasan, D. Mendalami emosi dan berlaku teatris, E. Memusatkan konsentrasi dan berlaku apatis.
Jawabannya adalah D. Mendalami emosi dan berlaku teatris. Berikutnya, untuk memerankan suatu peran dengan baik, pemain teater perlu melihat dan mengamati ciri fisik, psikis, dan sosial yang sesuai dengan peran yang akan dibawakan. Metode latihan yang sesuai dengan deskripsi tersebut adalah titik-titik. A. Membangun watak. B. Mendalami emosi. C. Melakukan observasi. D. Melatih konsentrasi. E. Berlaku teatris. Jawabannya adalah C. Untuk memerankan tokoh pengemis dengan baik, misalnya, perlu diadakan observasi terhadap pengemis dengan ciri fisik, psikis, dan sosial yang sesuai. Maka jawabannya adalah melakukan observasi. Berikutnya, sentuhan terakhir dalam melakukan latihan teater adalah titik-titik. A. Mengatur irama. B. Membangun watak. C. Melakukan evaluasi. D. Melatih konsentrasi. Dan E. Mendalami emosi. Jawaban yang tepat adalah A. Sentuhan terakhir dalam sebuah latihan teater adalah mengatur irama permainan. Berikutnya, langkah awal yang dilakukan pemain teater untuk melatih pembangunan watak dalam dirinya adalah titik-titik. A. Melakukan observasi. B. Menelaah unsur fisik. C. Mengidentifikasi karakter. D. Mengkategorikan dimensi. Dan E. Melatih ekspresi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembangunan watak didahului dengan menelaah struktur fisik, kemudian mengidentifikasikannya dan menghidupkan watak itu seperti halnya wataknya sendiri. Berikutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melatih konsentrasi adalah A. Mengatur ekspresi dengan baik. B. Memberi porsi emosi yang sesuai. C. Melakukan yoga atau meditasi. D. Melakukan interaksi dengan banyak orang. E. Melatih artikulasi dengan penyanyi. Jawaban yang tepat adalah C. Latihan konsentrasi ini juga dapat dilaksanakan melalui latihan fisik seperti yoga. Maka jawabannya C ya. Kita lanjutkan. Dalam naskah drama, bagian yang biasa ditulis dalam kurung atau dengan huruf kapital semua atau dengan huruf miring disebut titik-titik. A. Wawancana. B. Wawancang. D. Kramagung. C. Kramagung. D. Kramainggi. E. Krama Agung. Jawaban yang tepat adalah C. Karena biasanya Kramagung itu ditulis dalam bentuk kalimat yang dibatasi tanda kurung, huruf kapital semua atau juga dicetak miring. Berikut ini bukan langkah yang dilakukan agar emosi atau perasaan yang terkandung dalam lakon dapat tersampaikan dengan tepat. Adalah A. Menghafal naskah dengan baik. B. Menciptakan intonasi yang tepat. C. Mengucapkan diksi yang sesuai. D. Melafalkan diksi yang sesuai. E. Mengimprovisasi nada sesuai dengan karakter. Jawabannya adalah D. Alasannya, selain memahami naskah, aktor juga harus menciptakan intonasi yang tepat, mengucapkan diksi, dan artikulasi secara jelas. Dengan demikian, emosi atau perasaan yang terkandung dalam cerita dapat tersampaikan dengan tepat. Berikutnya, ide-ide, pesan, atau pandangan terhadap suatu persoalan yang dijadikan ide sentral dalam sebuah naskah drama disebut titik-titik. A. Tema. B. Plot. C. Alur. D. Penokohan. E. Latar. Jawaban yang tepat adalah A. Tema dijadikan ide sentral dalam sebuah naskah drama. Berikutnya, tema cerita dalam naskah lakon teater dapat diketahui dengan cara titik-titik. A. Memperhatikan properti yang digunakan pemain teater. B. Mendengarkan dialog yang diucapkan pemain teater. C. Memahami musik pengiring dalam pertunjukan. D. Mengidentifikasi ciri khas sutradara dalam membuat lakon. E. Membaca review setelah pertunjukan teater selesai. Jawaban yang tepat adalah B. Alasannya, bagi penonton, tema sebuah drama dapat diketahui dari dua hal berikut. Yang pertama, apa yang diucapkan tokohnya melalui dialog-dialog yang disampaikan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan tokoh-tokohnya. Berikutnya, dialek adalah penyajian drama berdasarkan titik-titik. A. Aliran. B. Sajian. C. Jenis bahasa. D. Gaya. Dan E. Suasana. Jawabannya pasti karena dialek itu jawabannya yang C, yaitu jenis bahasa.
dari kata dialektika ya, artinya lebih kepada jenis bahasa. Gaya bahasa yang dipakai dalam penyajian drama diambil atau menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, yaitu logat daerah tertentu. Berikutnya, opera yang ditampilkan seperti teater musikal tetapi seringkali dianggap kurang serius jika dibandingkan dengan opera disebut titik-titik. A. Pantomim, B. Kabaret, C. Operet, D. Lenong, E. Sendra tari. Jawaban yang tepat adalah C. Operet adalah opera, tetapi penampilannya seperti teater musikal. Operet juga dianggap kurang serius dibandingkan dengan opera. Berikut yang tidak termasuk jenis aliran dalam drama adalah titik-titik. A. Klasisme, B. Neoklasisme, C. Romantisme, D. Non-klasisme, E. Realisme. Jawaban yang tepat adalah D. Non-klasisme, tidak termasuk jenis aliran dalam drama. Berikutnya, bentuk drama dengan 3 segi kehidupan yang mendasar yaitu kebenaran, kesusilaan, dan kegaiban berasal dari aliran titik-titik. A. Klasisme, B. Neoklasisme, C. Romantisme, D. Non-klasisme, E. Realisme. Jawaban yang tepat adalah B. Neoklasisme, yaitu aliran drama yang memiliki bentuk dengan 3 segi yang mendasar yakni kebenaran, kesusilaan, dan kegaiban. Berikutnya, aliran ini berangkat dari gerakan kesadaran bahwa hakikat kebenaran hanya mungkin dipahami oleh intuisi. Ia menolak sifat-sifat yang umum tentang pengertian kenyataan. Aliran yang dimaksud adalah titik-titik. A. Absurdisme, B. Neoklasisme, C. Romantisme, D. Realisme, E. Simbolisme. Jawaban yang tepat adalah E. Kehadiran drama simbolisme diharapkan dapat membuat penonton atau apresiator untuk menggunakan intuisinya dalam memahami kebenaran-kebenaran yang masih dianggap misterius tersebut. Berikutnya, aliran drama yang muncul sekitar abad ke-19 sangat dipengaruhi oleh tata nilai yang dibangun berdasarkan pemikiran kaum titik-titik. A. Realisme, B. Kapitalisme, C. Absurdisme, D. Ekspresionisme, E. Positivisme. Jawaban yang tepat adalah realisme, yaitu aliran drama yang muncul sekitar abad ke-19. Bentuk drama yang tumbuh pada abad ini sangat dipengaruhi oleh tata nilai yang dibangun berdasarkan pemikiran kaum positivisme. Berikutnya, tokoh seni teater yang beranggapan teater harus menjadi asing kembali agar dapat kembali bangkit sehingga menggunakan rumus bahwa historifikasi bagian terbesar dari alienasi adalah titik-titik. A. Henrik Ibsen, B. Eugene Ionesco, C. Sophocles, D. Bertolt Brecht, E. Aristoteles. Jawaban yang tepat adalah D. Bertolt Brecht. Menganggap teater telah terkulai dalam keadaan lelah sehingga perlu adanya tenaga yang sanggup mendenyutkannya lagi. Brecht merumuskan teori tentang teater harus jadi asing kembali. Berikutnya, perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, mengupas suka duka kehidupan dengan cara menimbulkan rasa haru. Kedua, menampilkan lakon dengan cerita yang sentimental. Ketiga, memiliki ejekan dan sindiran yang sifatnya terselubung. Keempat, memiliki serangkaian peristiwa yang tampak hidup. Kelima, menyajikan tokoh biasa, tidak bernama dan bersifat stereotip. Ciri-ciri jenis sajian drama tragedi ditunjukkan pada nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 5, C. 2, 3, 4, D. 2, 3, 5, dan E. 3, 4, 5. Mana kira-kira? Ya, betul. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. Alasannya karena memang ciri jenis sajian drama tragedi itu yang pertama mengupas suka duka kehidupan dengan cara menimbulkan rasa haru. Menampilkan lakon dengan cerita yang sentimental biasanya, lalu memiliki ejekan dan sindiran yang bersifat terselubung. Berikutnya, tujuan utama lakon tragedi adalah titik-titik. A. Mengungkapkan kelemahan sifat manusia dengan cara yang lucu. B. Menampilkan kritik dengan cara yang cerdik. C. Mengupas suka duka kehidupan dengan menimbulkan rasa haru. D. Menyajikan lakon yang berakhir dengan kebahagiaan. E. Merasakan pengalaman emosi melalui pengidentifikasian diri para tokoh. Jawaban yang tepat adalah E. Tujuan utama lakon tragedi ini adalah membuat
penonton merasakan pengalaman emosi melalui pengidentifikasian diri para tokoh. Berikutnya, lakon yang mengungkapkan kelemahan sifat manusia dengan cara yang lucu sehingga para penonton dapat lebih menghayati kenyataan hidupnya adalah titik-titik. A. Tragedi, B. Komedi, C. Drama, D. Satir, E. Melodrama. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Alasannya adalah tokoh dalam lakon komedi biasanya adalah orang-orang yang lemah, tertindas, dan lugu sehingga identifikasi penonton terhadap tokoh tersebut adalah dapat ditertawakan dan dicemoohkan. Peristiwa mentertawakan tokoh yang dilihat ini sebenarnya mentertawakan kelemahan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Berikutnya, drama yang tidak hanya semata-mata sebagai humor biasa, tetapi lebih sebagai sebuah kritik terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dengan cara yang sangat cerdik adalah titik-titik. A. Tragedi, B. Komedi, C. Drama, D. Satir, E. Melodrama. Jawaban yang tepat adalah D. Tujuan drama satir tidak hanya semata-mata sebagai humor biasa, tetapi lebih sebagai sebuah kritik terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dengan cara yang sangat cerdik. Berikutnya, lakon serius yang memiliki serangkaian peristiwa yang tampak hidup, mengandung emosi, konflik, dan daya tarik memikat, serta tidak diakhiri dengan kematian tokoh utamanya adalah titik-titik. A. Tragedi, B. Melodrama, C. Drama, D. Satir, E. Komedi. Jawabannya adalah C. Alasannya, dalam istilah yang terbatas, drama berarti lakon serius yang menggarap satu masalah yang mempunyai arti penting, yang memiliki segala serangkaian peristiwa yang tampak hidup, mengandung emosi, konflik, daya tarik memikat, serta tidak diakhiri dengan kematian tokoh utamanya. Berikutnya, terjadinya kerumitan dari jalinan peristiwa yang dilengkapi dengan penggambaran perilaku karakter yang ingin mengatasi konflik muncul dalam fase titik-titik. A. Exposition, B. Complication, C. Climax, D. Reversal, E. Denouement. Jawabannya adalah B. Complication atau rising action. Pada bagian ini mulai timbul kerumitan atau komplikasi dari jalinan peristiwa yang terjadi. Berikutnya, tahapan dalam kerangka piramida Freytag yang merupakan penyelesaian yang dapat berakhir dengan bahagia atau menderita disebut titik-titik. A. Exposition, B. Complication, C. Climax, D. Reversal, E. Denouement. Jawabannya adalah E. Denouement adalah penyelesaian dari lakon tersebut. Penyelesaiannya dapat berakhir dengan bahagia atau menderita. Berikutnya, fase penurunan emosi, baik emosi lakon maupun emosi penonton disebut titik-titik. A. Exposition, B. Complication, C. Climax, D. Reversal, E. Denouement. Jawabannya adalah D. Alasannya, reversal adalah penurunan emosi lakon. Penurunan ini tidak saja berlaku bagi emosi lakon, tetapi juga emosi penonton. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga latihan soal ini dapat membantu kawan-kawan untuk mempelajari materi-materi seni teater. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu juga tekan tombol loncengnya agar tetap ada notifikasi kepada kawan-kawan ketika ada pembaruan dari channel Wisnu Pelogia. Untuk juga salah satunya mendukung kemajuan dari channel ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya Wisnu Wirandi. Salam budaya.